Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita hari ini sampai ke Cybercase 3 ya, Possible DNS Tunneling. Oke. Apa sih Possible DNS Tunneling ini? Kita lihat ya. Jadi, gue ngedapetin sebuah alert dari grup IB mengenai Possible DNS Tunneling, gitu ya. Dari request ini terjadi dari suatu IP ke IP yang lain dengan DNS tertentu gitu ya. Nah, ini gambaran umumnya gitu ya. Oke. Berdasarkan log, alert possible DNS channeling kemungkinan besar adalah false positif karena query DNS tersebut mengarah ke evks.trellix.com yang merupakan domain milik perusahaan keamanan siber Trellix dan biasa digunakan oleh agent antivirus atau EDR, Endpoint Detection Response, untuk melakukan reputation check atau telemetri dengan format subdomain panjang dan terlihat acak, encoded, data seperti hash atau ID perangkat. Sehingga secara pola memang mirip DNS tunneling, tetapi secara konteks justru menunjukkan aktivitas normal dari endpoint yang menjalankan produk keamanan Trellix, bukan indikasi exfiltration data atau komunikasi command and control yang berbahaya. Nah, di sini dijelasin ya bahwa ini ternyata adalah false positif. Jadi sebuah alert yang muncul, tetapi sebenarnya alert ini adalah ke-trigger karena adanya aktivitas dari EDR. Dalam konteks ini adalah Trellix gitu ya. Nah, kalau lebih spesifik lagi ya, gini, DNS tunneling adalah teknik penyalahgunaan protokol DNS, Domain Name System, untuk menyelundupkan data melalui query dan respons DNS, biasanya untuk menghindari firewall atau sistem monitoring. Teknisnya, kerjanya gini, data di endpoint dipecah dan di-encoded. Base 32 atau base 64, itu bergantung dari si attackernya gitu ya. Hasil encoded dimasukkan ke subdomain dalam query DNS. Query dikirim ke domain yang dikontrol attacker. Authoritative DNS server attacker membaca dan mendekode data tersebut. Jika perlu, perintah dikirim balik melalui DNS response. Contohnya misalnya begini nih, yang di-encoded dari target tuh begini. Ini nih hasil encodednya nih. .attacker.com ini site-nya dari attackernya. Kemudian di-decoded oleh si attackernya. Nah, nanti dia akan muncul misalnya ini passwordnya gitu. Itu contoh dari DNS tunnelingnya. Nah, lalu sebenarnya apa sih? Kita coba untuk lihat ya referensi dari DNS tunneling. Nah, ini dia DNS tunneling. Nah, gue ngambil referensi dari akamai.com. Apa itu tunneling DNS? Tunneling DNS adalah jenis keamanan jenis serangan siber yang memungkinkan peretas untuk melewati keamanan jaringan dengan menggunakan sistem nama domain atau DNS, itu Domain Name System, sebagai transport untuk lalu lintas berbahaya dengan menyembunyikan lalu lintas non DNS di dalam paket DNS. Penyerang seringkali dapat melewati langkah-langkah keamanan jaringan. Serangan tunneling DNS yang berhasil memungkinkan peretas untuk melewati keamanan jaringan, mengeksfiltrasi data, mengontrol komputer lain, mengumpulkan kredensial pengguna, atau menjelajahi jejak jaringan untuk serangan di masa mendatang. Ya, sederhananya tadi ya. Jadi si attacker itu udah berhasil masukin malware, ya, malicious software ke targetnya. Nah, di targetnya itu si si malware itu mengumpulkan berbagai informasi yang ada di target itu. Kemudian cara mengirimnya gimana? Dia pakai DNS tunneling gitu. Sederhananya gitu ya. Kenapa sih DNS tunneling ini tuh digunakan oleh si attacker? Ya, karena banyak bisnis tidak memantau lalu lintas DNS untuk aktivitas berbahaya. Nah, memang ada kondisi-kondisi begitu ya. Pada satu sisi gini ya, DNS itu sebenarnya kita apa di-allow saja dari si firewall karena kan DNS. Nah, kalau memang si endpointnya itu baik server atau endpoint yang lain itu memang di-patch dengan baik, kemudian
program yang diinstal atau di-develop di dalam endpoint itu juga sudah di-patch sehingga tidak potensial untuk dimasukkan malware, maka memang DNS betternya lebih bagusnya adalah di allow saja. Nah, ini memang dalam satu sudut yang lain ketika DNS ini diaktifkan ya dia semacam apa ya? Overkill gitu ya. Tetapi memang kalau secara keamanan ya tentu saja lebih menawarkan secure yang lebih tinggi gitu ya. Nah, gimana nih cara dari tools cyber security semacam tadi Group IB untuk mendeteksi tunneling DNS tadi nih? Tim keamanan dapat menganalisis muatan dan lalu lintas untuk mencari tanda-tanda serangan tunneling DNS. Ya, jadi sederhananya ya Group IB itu pasti nge-grab jaringannya ya, lalu lintasnya, lalu lintas dari jaringan itu keluar masuknya di dalam DNS itu. Begitu ada pola tunneling DNS, artinya apa? Ada semacam pola yang encoded gitu. Nah, ini kemungkinan besar adalah DNS tunneling dan dia akan nge-trigger alert seperti tadi gitu. Lalu cara mencegahnya gimana ya? Tentu saja pasti ditutup patchnya ya. Kalau di sini kan terapkan teknologi antivirus dan anti malware canggih untuk menghindari instalasi malware. Nah, ini. Jadi DNS tunneling itu nggak mungkin tidak akan terjadi kecuali malware itu udah masuk ke dalam. Nah, untuk memastikan bahwa malware itu tidak masuk ke dalam, maka EDR, antivirus atau EDR tadi ya. Kemudian ya tentu saja dia harus memantau VPN, kemudian juga gunakan firewall DNS atau utilitas tunneling DNS. Ya, itu dia DNS tunneling ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita coba untuk lihat ya di gambar ini. Bahwa DNS tunneling itu terjadi karena memang, nah dalam konteks ini tadi kan berarti yang terinstal di endpoint gua atau server tadi itu adalah EDR dari Trellix yang mengirimkan paket-paket DNS tunneling tadi untuk apa? Untuk informasi ke center dari Trellix bahwa si server ini tuh dalam keadaan aman gitu. Sebenarnya gitu ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan endpoint dengan IP, ini gue sembunyikan, mengirimkan query DNS ke DNS resolver untuk domain avks.trellix.com dan CS di panel sy.amazon.aws.com. Di mana pola query yang panjang dan acak menyebabkan sistem deteksi menandai traffic ini sebagai possible DNS tunneling. Namun karena domain avks.trellix.com adalah milik vendor keamanan Trellix, sangat besar kemungkinan alert ini adalah false positif dari aktivitas normal agent keamanan yang melakukan telemetri, bukan serangan nyata. Ini kan ada dua nih. Ada trellix.com dan Amazon AWS.com. Kita nggak tahu nih. Cuman di sini ada dua domain ini. Kalau yang satu itu Trellix, yang satunya AWS gitu lah ya. Nah, bisa saja si Trellix ini apa pool pool dari Trellix ini disimpan diinstal di AWS sebagai solusi cloud computing, atau memang AWS ini adalah service lain lagi yang dia juga nge-trigger di endpoint itu. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Memang kita hanya bertugas untuk melindungi satu endpoint saja gitu ya. Tetapi kita mungkin terbatas ya akan informasi di endpoint ini tuh mengakses domain apa saja gitu. Nah, DNS resolver yang tadi dimaksud itu adalah komponen yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar komputer bisa terhubung ke server yang benar di internet. Nah, sekarang kita coba untuk lihat ya, Trellix itu sebenarnya apa sih? Nah, ini dia Trellix. Trellix itu kita bisa lihat di trellix.com ya. The platform CISO's Trust. Trellix empowers SecOps security operation worldwide with the industry's broad and responsibly architected Gen AI-powered security platform. Nah, itu dia Trellix. Dia motonya gitu ya. Empower. Jadi dia memberikan kekuatan lebih untuk security operations di berbagai belahan dunia.
Oke, dengan arsitektur yang responsible. Nah, ini Trellix Security Platform. Ya, dia ada environment, Trellix Wise, Security Controls, Application, Single Console. Oh, dia menerapkan single console ya. Security Controls, Endpoint, Network, Data, Email, Cloud, Third Party. Nah, tapi kalau misalnya, nah dia menarik ya. Logonya itu Trellix Wise. Ini seperti orang yang sedang melakukan meditasi. Oke. Nah, produknya itu ya ada endpoint security atau EDR ya. Ada data security. Ini kalau data security artinya dia kemungkinan besar ada encryption ya. Ada teknologi encryption dia. Dia punya teknologi dia. Ada NDR, Network Detection and Response. Ada threat intelligence seperti grup IB ya. Ada threat intelligence juga. Ada email security seperti grup IB juga. Cuma kalau di sini sebutannya email security. Kalau di grup IB sebutannya adalah email protection. Terus ada security operations. Cukup menarik, Trellix. Oke, itu dia tadi adalah eh, case ketiga dari dari cyber case ketiga dari possible DNS channeling. Oke, sampai sini dulu ya. Apa namanya pembahasan kita. Thank you. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih dalam, boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi ya.